Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu adzim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hadratul mukarramin wal mukarramat, para asatidzah, muallimin muallimat, shaimin shaimat, qaimin qaimat, rahimakumullah. Pertama-tama kita memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Rabbul Ghafur, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan hari-hari yang kita lewati ini adalah hari-hari yang luar biasa. Hari-hari di mana dimurahkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari-hari di mana dilipat gandakan semua amal. Semua amal soleh dilipat gandakan di bulan Ramadan ini. Begitu sholatnya, begitu tilawah Al-Quran, begitu sedekah, begitu yang lainnya. Maka insya Allah mudah-mudahan malam hari ini, jadi sedekah sebulan yang lalu dengan sedekah di bulan Ramadan beda. Ya, ngeluarin uang kita 100.000 untuk infak di bulan yang lalu, bulan Sya'ban, bulan yang lainnya dengan bulan Ramadan beda. Dilipat gandakan, kenapa? Karena Ramadannya. Maka insya Allah malam hari ini dalam karpet kelar, selesai. Enggak amin doang, lihat dompet baru kelar. Maka mudah-mudahan, kenapa? Ramadan, karena Ramadan. Yakin ada satu orang di antara yang hadir tempat ini nyelesain itu. Kurang berapa tadi? Begitu kan? Ya, 1.500. Beres nggak, Pak? Beres nggak? Beres. Angkat tangan yang memberesin. Baru langsung duduk semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan yang mulia ini adalah kesempatan, anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kita masuk Ramadan ini dengan niat yang hebat, andaikan kita masuk Ramadan ini dengan niat yang mulia. Saya ingin sampaikan satu hadis Nabi Muhammad SAW, yang hadis ini sering kita dengar, yang hadis ini menjadi pembuka di beberapa kitab hadis, yaitu hadis sahih riwayat Imam Muslim, bahwa Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu itu bergantung kepada niat. Pokok penilaian Allah terhadap satu amaliyah adalah dari kekuatan niat seseorang. Bisa jadi bentuk pekerjaan lelah, capek, jumlah yang dikeluarin sama, tapi nilainya di sisi Allah berbeda. Kenapa? Karena beda niat. Lihatlah ketika Rasulullah mengucapkan hadis ini saat Rasulullah mau melakukan perjalanan hijrah dengan para sahabat. Ini perjalanan hebat bersama orang yang hebat. Perjalanannya luar biasa dari Mekah ke Madinah, yang mimpinnya Nabi Muhammad SAW langsung. Yang mimpin Nabi Muhammad. Ini pekerjaan hebat, ini amaliyah hebat. Dalam kacamata kita udah semuanya surga, sudah semua amaliyah pasti besar nilainya. Tapi enggak, kata Nabi. Apa kata Rasulullah? Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang ikut hijrah ini di perjalanan jihad yang luar biasa ini, yang dituju adalah Allah dan Rasulnya, maka dia akan sampai kepada Allah dan Rasulnya, yakni bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalaupun perjalanan ini dilakukan dengan luar biasa, bersama orang yang luar biasa, kata Nabi, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Tapi kalau yang melakukan hijrah ini niatnya adalah dunia, maka dia hanya akan mendapatkan dunia sebagaimana niat dan cita-citanya. Faman kanat hijratuhu limra'atin, siapa yang hijrahnya karena wanita, karena kebetulan saat itu ada seorang wanita cantik ikut hijrah namanya Ummu Qais. Ada yang bicara Ummu Qais, maka ikut hijrah. Kata Nabi, yang hijrahnya karena wanita, maka hanya akan mendapatkan wanita tersebut yang nikahi. Maka banyak perbuatan-perbuatan terlihatnya seperti perbuatan akhirat, bentuknya adalah ibadah, tapi mendapatkannya sesuatu yang hanya ada di dunia. Kenapa?
karena sesuatu yang ada dalam qalbu, dalam jiwa kita ini isinya apa? Yang dituju Allah apa bukan? Puasanya karena Allah apa bukan? Sholat tarawihnya karena Allah apa bukan? Qiyamul lailnya tujuannya Allah apa bukan? Apa tujuannya cuman mengumpulkan pengikut saja? Tujuannya adalah mengumpulkan orang banyak saja? Tujuannya adalah biar masyhur saja? Maka itu aja yang didapat. Maka saatnya sekarang kita adalah mereorientasikan tujuan ibadah kita. Dalam hadis yang lain Rasul bersabda, "Ma akhwafu 'alaikum asyirkul asghar." Kata Nabi, yang paling aku takut dan khawatirkan kepada kalian bukan lagi engkau menyembah pohon, patung dan yang lain. Bukan syirik besar, kata Nabi. Yang aku khawatirkan adalah asyirkul asghar, yakni syirik kecil. Wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Syirik kecil itu apa ya Rasulullah? Riya. Yakni riya dari kata ro'a, ya roh, melihat, memperlihat, ini ibadah saya paling benar, ini ibadah saya paling hebat. Yang lain masalah, yang lain mah di neraka, yang lain mah begini, nih ibadah saya paling hebat. Ternyata tujuan ibadah kita hanya ya sampai situ doang. Maka saatnya kita nih ngerapihin ibadah kita, bahwa puasa kita yang dituju adalah ridho Allah, bahwa ibadah kita yang dicari adalah senangnya Allah, bukannya senang makhluk, bukan hanya untuk disukai oleh manusia, tapi untuk disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang masuk ke Ramadan, ya Allah, aku mendengar hadis dari Nabi Muhammad SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya Allah, di Ramadan ini aku mohon ampunan-Mu ya Allah, aku mohon maghfirah ya Allah. Lihat ya Allah, diri ini penuh dosa, diri ini penuh maksiat, penuh kesalahan. Di Ramadan ini saya kejar ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, saya mendengar Nabi Muhammad SAW bahwa siapa orang yang menghidupkan malam bulan Ramadan diampuni lagi dosa. Itu yang saya tuju ya Allah, bukan yang lain. Maka orang akan tetap qiyamul lail siapapun yang ada di pinggir, siapapun yang ada di belakangnya, berapapun jumlahnya, berapapun siapapun yang berdiri di depannya, dimanapun. Kenapa? Karena Allah yang dituju. Kalau bukan tujuannya Allah, akan gampang rontok tuh ibadah, akan repot gitu ibadah. Kenapa Pak enggak qiyamul lail lagi? Udah sepi masjidnya. Udah sepi masjidnya. Kayak malam ketiga kemarin itu. Ya, waktu hujan rintik-rintik pules. Bosan tahu dapat kabar begitu. Ya. Enggak peduli lagi dipujikan, dicacikah oleh manusia, tetap berjalan. Kenapa Allah tetap memperhatikan apapun yang dilakukan dari ibadah kita yang tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini kan musim penyakitnya penyakit syuhrah. Penyakit syuhrah, yakni penyakit pengen tenar, penyakit pengen masyhur. Segala sesuatu ditambahkan, harus jumlahnya banyak, harus begini, saling klaim. Nah, ini penyakit. Dan kadang-kadang juga orang tertipu dengan ibadahnya karena penyakit syuhrah. Banyak hal. Ketika kita misalkan dalam ibadah Ramadan, beberapa hal perlu kita koreksi, beberapa hal perlu kita benahi. Misalkan tadi kita sholat tarawih, kita sholat witir. Setelah sholat isya ada sholat ba'diyah. Pertanyaannya supaya kita tidak tertipu dengan keutamaan, mana utama sholat ba'diyah isya sama sholat tarawih? Mana utama ba'diyah isya sama sholat tarawih? Saya tidak merendahkan sholat tarawih ini, tapi biar kita nggak ketukar. Lebih utama sholat ba'diyah isya karena dalilnya rinci dari Nabi Muhammad SAW. Terus kenapa pas sholat tarawih kita bangun ba'diyah kagak? Nah ini kan lebih utama mana sholat isya berjamaah dengan sholat tarawih? Lebih utama sholat isya berjamaah. Ada orang lari buru-buru mengejar sholat tarawih. Imam sudah sholat tarawih langsung Allahu Akbar sholat tarawih. Isanya belum mas. Isanya belum. Ini kan kenapa ibadah-ibadah karena manusia itu repot. Bentar lagi orang ramai buka bersama. Di mana-mana buka bersama. Buka bersama. Ustaz man fattara shaiman, siapa yang ikan makan orang yang berpuasa? Saya benar berpahala.
Tetapi jangan sampai pas buka bersama sholat maghribnya keteteran. Buka puasa seru rame. Begitu sholat isya kagak, kalau sholat maghrib kagak. Orang sholat maghrib dia masih ngopi, masih ngopi. Akhirnya sholat maghribnya lewat. Apa kabarnya? Ibadah-ibadah yang bukan karena Allah akan terasa berat, akan terasa repot. Saya nggak anti buka bersama, enggak, silahkan buka bersama. Tapi paling aman buka bersama itu di masjid. Dan di masjid ini paling utama udah nggak perlu bukannya, itu ya udah disiapin. Makanya ajak teman kerja, alumni buka bersama di masjid Muhajirin aja, nggak perlu apa-apa. Kalau nggak malu mah. Ya artinya apa? Banyak akhirnya kita tertipu dengan yang katanya kebaikan tapi mengalahkan kebaikan yang lain lebih utama. Karena sebab apa? Bukan ilallah wa rasulih, tapi kepada diri. Begitupun kita mengajaknya bukan untuk mengajak kembali kepada Allah, bukan mengajak kembali kepada Rasulullah, mengajaknya adalah kepada melihat kita, biar ngikutin kita. Apa pentingnya? Yang penting adalah biar orang-orang ini ngikutin Allah, ngikutin Rasulullah. Maka mumpung belum terlalu jauh dengan Ramadan, kita kuatir niat kita bahwa Ramadan ini kita ingin menuju Allah, ingin menuju syariat Rasulullah, bukan karena yang lain, bukan untuk yang lain. Demikian yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.